Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak 12 APHP 2, mohon maaf ya karena Ibu tidak bisa hadir karena kan masih cuti ya. Baik, karena hari ini kita memulai di awal semester genap ya, jadi kita melanjutkan pembelajaran kita tentang produk kreatif dan kewirausahaan di semester ganjil yang lalu. Jadi kurang lebih sudah kita pelajari semua ya, kita tentang pembuatan media, bagaimana memproduksi massal gitu ya, kita produksi dalam skala banyak begitu. Nah, hari ini topik pembelajaran kita adalah tentang paragraf deskriptif, naratif, persuasif, argumentatif. Ya, Ibu coba share screen terlebih dahulu. Oke ya, semoga sudah tampil di layar. Baik, untuk modul sudah Ibu share ya di grup, nanti silakan diteruskan ke teman kelompoknya. Untuk hari ini, Bu akan menjelaskan tentang worksheet praktikum. Ya, jadi di setiap pertemuan ya untuk pembelajaran kita secara PTM ini, Ibu sudah memberlakukan worksheet praktikum, di mana setiap pertemuan kalian diwajibkan untuk membawa satu map. Ya, nanti mapnya itu silahkan untuk kalian disesuaikan saja ya, setiap kelas itu berbeda warna, silahkan kalian mau warna apa, kemudian pakai map plastik yang seperti apa, itu harus kompak satu kelas, sama gitu ya. Nah, apa saja isi dalam map tersebut gitu ya. Jadi map tersebut adalah untuk menyimpan hasil pembelajaran kalian selama semester genap. Jadi misalkan yang pertama adalah worksheet praktikum kalian, di sini bisa ditulis namanya, gitu ya. Nah, kemudian untuk judul pertama kita akan mempelajari tentang deskriptif, naratif, argumentatif, persuasif tentang produk dan jasa. Contohnya di sini adalah produk cookies dari APHP ini ya, contohnya ya. Oke, nah nanti Bu, kita produknya produk kelompok atau produk individu Bu. Ya, boleh produk kelompok, boleh produk individu gitu ya. Nah, intinya adalah ketika kalian belajar di APHP menghasilkan suatu produk, nah produk itulah yang dipakai dalam pembelajaran PKK yang paling sempit gitu ya. Jadi minimal kalian punya produk. Tapi kalau misalkan kalian ingin membuat produk sendiri dalam kelompok gitu ya, seperti usaha yang sudah berjalan, yang Ibu lihat itu ada basreng gitu ya, terus ada juga salad, sayur, dan lain sebagainya, itu sangat boleh. Jadi kalian punya produk masing-masing gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian keterbatasan produk, kalian boleh mengambil dari hasil praktikum di lab APHP dan Ibu sudah meminta izin kepada guru yang bersangkutan untuk membuat produknya itu lebih cantik di produk kreatif dan kewirausahaan. Nih, misalkan kalian buat roti. Nah, rotinya itu belum dikemas gitu ya di dalam praktikum APHP misalkan atau yang lainnya telur asin dan lain sebagainya. Nah, itu produknya boleh dipakai di PKK, kalian harus labeling terlebih dahulu sampai berbentuk layak jual seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Nah, Bu, kali ini kita akan membuat paragraf deskriptif
deskriptif. Nah, apa sih pengertian dari paragraf deskriptif itu dan seperti apa ya membuat paragrafnya? Intinya, jadi keempat paragraf ini, nah, itu digunakan sebagai periklanan suatu produk gitu ya. Nah, yang pertama dari paparan deskriptif yang itu membuat tentang penjelasan produk kita. Jadi istilahnya dideskripsikan. Kalau kalian mendeskripsikan ibu, misalkan, oh Bu Sally ini orangnya pendek gitu ya, pakai hijab dan lain sebagainya. Nah, itu kan deskriptif, membuat penjelasan tentang diri kita gitu ya. Nah, otomatis kalau penjelasan produk berarti menjelaskan suatu produk kita. Misalkan cookies, ya ini merupakan olahan serealia berwarna coklat tua dengan tekstur renyah dan garing. Nah, ini deskripsi produknya ya. Bentuknya itu lonjong, hampir membulat, dan tampilannya dikemas dengan plastik kemas yang diikat seperti hadiah atau kado. Nah, itu bisa. Jadi dia mendeskripsikan produk ini. Jelas ya untuk paragraf deskriptif. Nah, kemudian yang naratif itu menceritakan kisah atau pengalaman yang awalnya saya ragu menjalankan bisnis all shop ini gitu ya. Jadi dia bercerita nih kisah pengalaman dia membuat suatu produk gitu ya. Nah, saya kan masih sekolah, tidak punya modal, dan sama sekali tidak ada keluarga yang berbisnis, tetapi saya memberanikan diri untuk memulai dan mencari produk yang sesuai dengan minat saya, yaitu cookies ini. Ya, saya mencari produsen dengan reputasi baik, kemudian menjalin kontak bisnis gitu ya, dan menggunakan HP untuk menghasilkan foto produk saya yang bagus. Nah, kemudian saya masukkan ke marketplace agar produk cookies saya ini menjadi dikenal gitu. Jadi narasi ini menggambarkan proses pembuatan boleh, jadi pengalaman kalian nih dalam membuat cookies ini kayak gimana, atau membangun bisnis ini pengalamannya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian yang argumentatif itu tentang pendapat kita nih, tentang produk kita. Jadi kayak subjektif ya memang, tapi kita seolah-olah menggambarkan, oh produk kita tuh seperti ini menurut pendapat saya gitu ya. Produk cookies ini merupakan olahan serealia yang menarik, rasanya manis namun rendah gula, warnanya yang coklat dibalut dengan kalori yang sehat, patut jadi cemilan yang menyenangkan dan sehat saat ini. Tren makanan sehat sangat cocok untuk kalangan muda seperti kita. Jadi ini pendapat kita tentang produk kita sendiri, gitu ya, Nak. Lanjut, paparan yang terakhir, paragraf persuasif namanya. Namanya juga persuasif, jadi ada kalimat ajakan di sini. Ya, contohnya adalah sekarang ini banyak orang yang ingin membuat acara atau kegiatan secara praktis tanpa ribet, termasuk dalam hal penyajian makanan dan hidangan. Untuk hal tersebut, memesan makanan menjadi pilihan yang tepat dengan mempertimbangkan waktu dan tenaga. Ya, meskipun mungkin jatuhnya bakal sedikit lebih mahal dibandingkan dengan memasak sendiri, namun praktis dan efisien yang didapat jauh lebih memberi nilai bagi mereka gitu ya. Karena itulah usaha cookies ini menjadi sebuah peluang usaha yang menguntungkan dan sangat layak untuk dibidik. Cookies ini paling cocok dikonsumsi oleh kaum muda seperti kita ini. Tapi jangan asal pilih cemilan yang banyak gula aja ya. Contoh, ini cookies kelor, dia punya banyak manfaat dan jadi mulai penasaran, order sekarang juga ya. Nah, itu kan ada kalimat ajakannya, Nak. Nah, di sini merupakan kalimat dari paparan persuasif. Nah, untuk paragraf persuasif ini biasanya juga selain caption ya. Jadi kalau bisa di Instagram biasanya ini adalah sebuah captionnya. Kemudian ini juga bisa dinarasikan sebagai video periklanan gitu ya. Jadi intinya dari keempat paragraf ini adalah tujuannya untuk mengiklankan produk kita gitu ya. Nah, lanjut. Tugas kalian adalah praktikum membuat paragraf deskriptif, naratif, argumentatif, dan persuasif produk.
Di sini ada gambar produk kalian, paragraf deskriptif, naratif, argumentatif, dan persuasifnya, serta kesimpulan yang kalian dapat dalam pembelajaran kali ini. Jadi cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.